Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Trihartati. Kali ini kita akan membahas tata surya pada bagian kedua yang akan membahas tentang bumi dan bulan serta berbagai kondisinya. Tetap semangat, mari berdoa lebih dahulu sebelum kita belajar. Kita bahas kondisi bumi. Pada mulanya, Galileo Galilei mencetuskan teori geosentris atau bumi merupakan pusat edar benda langit. Tahun 1543, teori geosentris gugur oleh teori heliosentris yang dicetuskan oleh Nikolaus Kopernikus yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran tata surya yang diyakini hingga sekarang. Berikut ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, kamu dapat mengira bahwa permukaan bumi yang menghadap matahari akan terjadi siang dan permukaan bumi yang berada membelakangi matahari terjadi malam. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi bumi, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Sedangkan akibat revolusi bumi adalah 1. Terjadinya gerak semu tahunan matahari, 2. Perbedaan lamanya siang dan malam, 3. Pergantian musim. Berikutnya kita bahas rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi atau waktu tempuh satu kali bumi berputar pada porosnya adalah 23 jam 56 menit. Akibat rotasi bumi, 1. Terjadinya gerak semu harian matahari, 2. Perbedaan waktu di belahan bumi yang berbeda, 3. Pembelokan arah angin, dan yang keempat, pembelokan arah arus laut. Berikutnya kita bahas kondisi bulan. Bulan adalah benda langit terdekat bumi dan merupakan satelit bumi. Bulan tidak bercahaya sendiri, hanya memancarkan cahaya matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Sedangkan kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Maka permukaan bumi yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak pergerakan bulan antara lain: A. Pasang atau naiknya dan surutnya atau turunnya permukaan air laut, yaitu pasang purnama dan pasang purbani. Pasang purnama, yaitu pasang air laut maksimum akibat gravitasi matahari dan bulan ketika bulan purnama berarah sama dan searah. Pasang purbani yaitu turunnya permukaan air laut serendah-rendahnya akibat pengaruh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Pasang purbani terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Dampak pergerakan bulan yang kedua yaitu pembagian bulan, yaitu adanya bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris yaitu waktu 1 bulan yang didasarkan pada perhitungan kala revolusi selama 27,3 hari yang biasa dikenal dengan penanggalan Masehi. Bulan sinodis yaitu waktu 1 bulan dengan kala revolusi 29,5 hari yang biasa digunakan sebagai penanggalan Komariah atau Islam. Kala revolusi sinodis ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. Akibat pergerakan bulan yang ketiga adalah fase-fase bulan, yaitu perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat dari bumi. Berikut ini Ibu sajikan fase-fase bulan yang merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Kamu dapat melihat ada fase pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Berikutnya kita bahas tentang gerhana. Yang pertama, gerhana matahari terjadi pada saat bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi.
Artinya gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru, di mana posisi bulan di antara matahari dan bumi dan ketiganya terletak pada satu garis. Gerhana matahari dibedakan 3, yaitu A. Gerhana matahari total pada daerah umbra atau bayangan inti, B. Gerhana matahari cincin pada daerah lanjutan umbra yang berbentuk seperti cincin, dan C. Gerhana matahari sebagian pada daerah penumbra. Berikutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama dan bumi berada di antara matahari dan bulan, di mana ketiganya berada dalam satu garis. Berikut ini Ibu tayangkan gambar gerhana bulan yang terjadi pada bulan purnama, di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Dan ketika bulan memasuki daerah umbra, maka di bumi terjadi gerhana matahari total sekitar 40 menit. Dan ketika bulan memasuki daerah penumbra, maka di bumi terjadi gerhana bulan sebagian dan bisa mencapai waktu 6 jam. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.